Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita sasudena. Syukur bajo hamu amanginang jalan tunjuk tangan isemeson nasulung musuna. Adong do te sude adong do musuna ade. Adong do muson dao adong muson dono namar tetangga bisa ya. Bahkan na berkeluarga bisa seperti itu. Usukun majuamu isemeson na sumarutang. Sudah do marutang ate pada. Usukun majuamu isi mana so kesulitan keuangan wae. Sudah do teh. Jadi hadonya kamu marutang ate. Jokowi pe mungkin kesulitan keuangan untuk memikirkan Indonesia mungkin berutang ke luar negeri kan ada utang di Indonesia tuh luar negeri presiden sendiri punya seperti itu ya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, molo kesulitan keuangan hamu laho marsali tu dia mahamu lau tu dia do biasana tu parhepeng alai molo parhepengi musumu lalu hamu tu si nah kan jadi rugi do bermusuh kan apalagi parhepeng rupanya kan nangi ada untuk kerugian nih bermusuhan ketika kita kesulitan ya kan lau marcali kita tuh sih dang berani kita kan jadi lau maju hamut to ngamanginang marsali marutang tu musuhmu nang dia nun nanti lam dilia-lia di kita di sini pakai lagi kan oke mak nyon sedia 1 juta dia matanum syukurota anggo daging nangi tetap irubani kan itu ya kan tapi kita kan setidaknya meminjam uang kepada teman kita kan bisa kita mengeluh mungkin kita sedikit menangis dunia kita marutang tanpa bunga ya kan itu enaknya mungkin tu musuh Thailand ono kita marsali ale gawe tutali mahita bainonna ya kan di dia mah sabam itu eda naing sidodonomu ya kan kan begitu jadi itu tetapi saudara-saudara kenapa kita suka bermusuhan ya kan ternyata itu menghambat rezeki kita mengurangi rezeki kita ya kan coba mar 3 maju hamu rupani ada orang jualanmu ya kan undang maju nama rutak kamu ya. Jualan maju hamu berjualan baju ada habis satu ngahu tai alum hira-hira laku jualanmu nai kan laku kan aku udah ngamusuh begak lo dibereng musuh tai bajui alai hita menjualna dan laku. Makanya saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam doa yang diajarinya kepada murid-murid Tuhan Yesus, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ketika Yesus berkata, kasihilah musuhmu, bukan hanya sekedar supaya kita mendapatkan kerajaan surga, supaya sampai kita kepada kerajaan surga, tapi supaya kita merasakan surga di dunia ini. Banyak gereja, beberapa gereja yang saya jalani, Amang Inang, ada konflik-konflik di sana, ria-ria antar sintua gitu. Ada masak doa lagi. Dua masak doa. Banyak kon laut si A, asing pemirengan di si B. Laut si B, asing pemirengan di si A. Jadi kalau kalian bermusuhan, bukan hanya kalian yang rugi, termasuk juga orang-orang di sekitar saudara. Ya kan? Bermusuhan hamu di tetangga sebelah kiri, ya kan? HP bermusuhan tetangga kiri untuk kanan, HP hamu di towa-tonga bertiga-tiga, ya kan? Akhirnya nesia yang birangune dango lo belanja tu hamu alanya saling sigan anon diri penaron nas produk manau. Begitu ada risikonya. Maka saudara-saudara yang terkasih, aku mau tanya di antara kita, siapa yang semakin berbahagia, semakin bermusuhan? Lam sonang rohana, lam gudang alona, lam sonang rohana. Ada kesongan di diamu? Enggak ada kan?
ada hidupnya kalau tidak bermusuhan setiap hari, nggak bahagia dia. Ini namanya sakit jiwa. Ya kan? Kalau nggak ada musuhnya, dia nggak bahagia. Harus berperang, harus punya musuh. Ini namanya sakit jiwa. Padahal betapa bahagianya hidup damai kan. Enak senyum sama orang, ya kan? Mau bermusuhan kita, tapi gue terpaksa kan. Jumpa berdua seperti marah lo keras kan susah. Neng lurus lo bereng HP gabi bereng sama Tuhan pirang HP gabi tertuk-tuk. Itu dampaknya. Oke, sebab itu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita harus menghilangkan permusuhan-permusuhan dalam diri kita. Saudara-saudara, terkadang kita berusaha menjadi pendamai dalam permusuhan. Terakhir jadi bumerang bagi kita. Sering kita berusaha mendamaikan orang, akhirnya kita yang menjadi musuh bagi yang kita perdamaikan. Makanya dikatakan hanya Tuhan pendamai. Oleh sebab itu dibawa kepada doa. Doakanlah musuhmu supaya Tuhan yang memberikan cara-cara yang terbaik dalam permusuhan itu. Ada orang yang semakin berdamai, semakin lam sonang rohana, lam merbadai. Adong do itu kan? Las rohku berbadai do ti. Mulu berdoa kami, pada namarutan dotong tu jauhku. Ada juga seperti itu kan? Mulu berdoa kami, manang calonnya tu jauh. Bisa seperti itu. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, makanya dikatakan carilah jalan keluar dengan cara doakanlah musuhmu. Mintalah berkat dari orang yang mengutuk engkau. Mau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Batak, pasu-pasu ma jolma na mengutuk engkau. Apa susahnya itu amang inang? Jauh lebih susah saudara-saudara atas kesalahan kita datang ke rumahnya minta maaf, daripada kita berdua bersama Tuhan berdoa dan mendoakannya kepada Tuhan. Mudah permusuhanmu, nggak salah kamu nyata. Idar tu aku pilih tomu langsung rotu si minta maaf daripada Tuhan ini mertanya aku kerlewek kepada Tuhan. Kadang kita malu minta maaf dan tidak mau minta maaf. Mari kita berdoa. Makanya kadang doakanlah musuhmu supaya saudara-saudara semua sukses merasakan surga di dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, seperti epistel tadi yang dikatakan tentang cerita Yusuf. Bagaimana dia dijual, ya? Bagaimana mereka saudara-saudara menipu bapaknya, bahwa mengatakan bahwa Yusuf itu telah dimakan harimau, diterkam singa. Tetapi mereka menjualnya. Lewat perjuangan yang berat, akhirnya dia berhasil menjadi petinggi dalam kerajaan Mesir. Dan bertemu dengan adik-adiknya yang telah mengkhianati dan menjualnya. Apa dikatakannya? Kamu adalah saudaraku. Dan dia mendoakannya. Tidak ada dendam bagi diri. Makanya saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, karena dendam ini sebenarnya justru membuat kita sendiri menderita. Bukan yang kita dendam itu. Udah dendam mau tuh hilang hati. Suwirako mereka dendam dia. Gak merasa itu ala didendam gina. Kan? Udah mersahid kan? Itu makanya jangan dendam. Karena yang saudara dendam itu tidak akan sakit. Saudara yang akan sakit, habis energi saudara sarapan pagi saudara makan tiap pagi, lalu energinya saudara habiskan berpikir untuk dendam kepada orang lain. Kan sayang, kasihan, Tuhan sudah kasih berkat sama kita, berkat makanan dan minuman, tetapi kita pakai makanan dan minuman itu untuk merusak pikiran kita, untuk merusak jiwa kita. Dan jiwa teruna sih gemulo semua.
Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, makanya ini diminta oleh Tuhan supaya kita mau saling mengampuni. Saudara-saudara yang terkasih di pangarimpun ayat 7, unang mahamu manguhumi gabi dang uhumunan nabihamu, unang mahamu manarui gabi dang turuan nahamu, paluhamu ma gabi paluan naduhamu. Dalam ketika murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, ajarlah kami berdoa. Kata Yesus, kata murid-muridnya. Lalu Yesus mengajari, Bapa kami di surga dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, dan seterusnya. Dan di ayat terakhir, hendaklah kita saling mengampuni. Karena siapa yang tidak mengampuni, tidak akan diampuni. Itu kan di ayat terakhir. 2 kali. Dalam pengajaran Yesus itu dalam satu pasal, kata pengampunan itu menjadi kesimpulan dalam doa Bapa kami. Kita suka kita mengampuni, kalau orang suka mengampuni, maka kita tidak akan diampuni. Maka kita tidak akan layak penghuni kerajaan surga. Ay tadi dari Portibio isi penghuni kerajaan surga. Tadi. Siapa itu? Orang-orang yang tidak mau mengampuni. Gak akan masuk surga. Kenapa? Karena Yesus itu adalah lambang pengampunan. Boleh kira kamu gambar Tuhan Yesus sedang holan sekedar kasih, kasih. Itu bagian dari kecil dari pengampunan. Yesus itu diutus oleh Bapaknya supaya ada media untuk mengampuni umatnya. Itu terkasih bagian kecil itu pengampunan. Asal lebih spesifik pengampunan. Nanti pakai salib tamang inang balga-balga deh. Kalung salib alaidang ada pengampunan di kita. Bayangkan. Jadi kalau lihat gambar Tuhan Yesus apa? Ini pikirkan. Apa? Mulai do ulah do berkasih. Nak takas dope diberi kamu dan spesifik. Kasih. Lebih spesifik adalah pengampunan. Itu pengampunan dari Tuhan Allah atas dosa-dosa manusia. Oleh sebab itu bolo peja gambar ni ibang sejabut ta gambar Tuhan Yesus. Molo solong do pengampunan dijabui ambolokom magambarira. Ade harus mulak sanggup do betul mengampuni. Itu tanda pengampunan. Oleh sebab itu supaya apa kita mengampuni? Supaya damai hidup kita. Supaya apa? Supaya kita tidak menghakimi orang lain. Karena penghakiman itu adalah hak siapa? Hak Tuhan Allah. Kita sering menghakimi orang lain sehingga kita mengambil tugas-tugas dan pekerjaan Allah. Muruk mah Tuhan itu adalah tugas Tuhan itu alene kerjoon. Tugas sudah mangison ditikio marjamita maju. Ade, apero hamu jemati, aujo marjamita inamu. Karena cidor hakui. Tangi ngaruausen muara, ya kan soni mamoli dalat tuso, ya kan upake juga rohamu jemati, kan tugas amaju marjamita inamu kan. Padahal tugas saya menyampaikan firman Tuhan. Demikian ketika kita menghakimi orang lain. Karena penghakiman itu adalah hak Tuhan Allah. Sehingga ketika kita mengambil hak Tuhan Allah, ketika kita menghakimi, kita mengambil alih hak Tuhan Allah. Di sido gabe muruk Tuhani dihita. Ya, asal orang suka kita menghakimi orang lain itu. Tur dibereng julmai merdala, nasan dia me so nasik perdalanna. Paratsanan, maka, ya kan? Ngasing biar enak kan bah sona mok inatai mabuha berarti sono penghakiman. Jadi jangan sampai seperti itu pernyataan kita yang menjatuhkan hukuman kepada orang lain. Itu termasuk penghakiman. Menjudge orang itu termasuk penghakiman, dan itu mengambil alih hak dan pekerjaan Tuhan. Ade, sebut kamu dilarang menghakimi. Nah, olo, tak pula menghakimi. Ada yang butuhmu alannya dilarang menghakimi. Alannya dilarang menghakimi karena itu pekerjaan Tuhan.
yang bil alihamu pekerjaan ni halak, kan? Ade nang rugi puhamu amat tamunian kan amat tani halak lo. Kan marah istrinya. Kan biar kalian ambil alih seperti itu. Jadi tidak boleh saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita umat Tuhan hidup menghakimi. Jadi salah satu pekerjaan kita dalam perintah Tuhan pada masa ini adalah mengampuni sesama kita, mengasihi musuh kita, tidak melakukan penghakiman. Ade, boy mulai boy masa tunai tahun ini musuh tak, boy do aman. Ade, boy do tungda mulai jumpa nomor kareta do musuhmu klakson, nah, udah pala kulit kon, roy mana? Oh ya, nah kan. Aku nanong do awal mula, nang boy Victor langsung ketemu tahun dua, enggak mau itu. Ketemu di tak balai, nih minum damu, udah agak mendau jo mejaon kan. Nah, minggu depan ketemu nah nyoba lah, urak tuak nilai tambahi suti kan enak. Coba bayangkan, ada isu di soal lapor tua, ada soal lapor tua, ada deh. Lalu lapor tua nyan, nang ditempati betu lagi pindai mana alamnya alam musuh adong disi. Pindah mau kan jadi nggak enak. Aturan nadonok do dituruan minut buat gak lama tugoting. Alani adong disi musuh. Kan gak biluca rugi bermusuhan. Ade, kamu pe orang bermusuhan do rugi nok kamu. Alanya kemalaman nok kamu di muara. Itu dia. Anggota tu jauh ni bandita. Lah muncul tujuh punya hal aku nang ngasih penilaian ni colma kan lah mana tujuh punya matan sian kan rugi coba kemalam kamu dibalige kan ala juga cukat kamu makata itu tahu dah ngaruh keluargamu di si pola pendita itu toh mau tahu mah dia peron di yahon di SPB won daripada jauh di pendita alanya alamar badai jadi peliharalah pertemanan, ampuni musuhmu, kasihi musuhmu, doakanlah supaya cara-cara Tuhan yang menyelesaikannya, bukan cara-cara kita. Tuhan mampu melakukan 1001 cara Tuhan untuk memperbaiki semua permusuhan dalam diri kita. Amin, pasu-pasu.